Nah, mungkin saya mau ngecek nih sebagai bagian dari kita generasi muda, apa itu krisis iklim? Krisis iklim. Alfian, kembali lagi di Wadah Bekesa Kecamatan Samarinda Seberang bersama saya Irfan Hamdani, yang kali ini kisah-kisah kita bersama Direktur Eksekutif Walhi Kaltim, Bang Fatur Razikin Fen, yang akrab kita panggil Bang Ikin. Oke, mungkin beliau sosok yang gak asing di mata teman-teman kota Samarinda khususnya Bang ya, yang ber-NGO atau teman-teman yang berorganisasi ekstra nih. Pasti gak akrab dengan beliau ini. Oke Bang, ngomong-ngomong nih Bang, kesibukan Abang di akhir-akhir ini gimana sih? Ya, sekira mungkin 3 bulan ya, pasca Perda nomor 1 tahun 2023 tentang RT/RW Provinsi Kaltim yang menggabungkan rencana tata ruang dan wilayah daratan dan juga RZWP 3K, rencana zonasi pulau-pulau kecil. Jadi mungkin sebagian kita nggak banyak mengetahui di Perda revisi RT/RW Kaltim ini dibikin atau diundangkan sekira akhir Maret lalu. Dan ada yang menarik sebenarnya, mungkin tidak banyak juga ketahui, ya kita bisa diskusikan di sini. Lalu apa implikasinya ke orang muda hari ini atau generasi muda kita? Ada 53 desa dan kelurahan yang didelinasi atau dikeluarkan dari wilayah administrasi Kaltim secara pola ruang. Itu luasannya hampir 250-an ribu. Jadi ini menjadi perdebatan kemudian yang banyak orang bilang IKN di Kaltim. IKN ini Bang ya. Tapi ternyata kalau mau kita lihat secara faktual, sesungguhnya dia bukan di Kaltim secara administratif ternyata. Karena dalam RPR sudah dikeluarkan, berarti dia ada yang bilang ini mencaplok wilayah Kaltim. Jadi dia berdiri sendiri. Sebagian administrasi Kaltim itu keluar dari Kaltim. Menjadi badan otorita baru nih. Menjadi wilayah tersendiri. Nah, lalu apa implikasinya buat kesibukan kami? Nah, ini yang kemudian menarik. Dalam revisi RT/RW kita sekarang ini, ya, itu 700 ribuan lebih kawasan hutan di Kaltim itu diusulkan untuk dilepaskan. Apa implikasinya? RT/RW kemudian mengusulkan pelepasan kawasan hutan dan juga kemudian terjadi ketidakpastian dalam pengurusan atau pendaftaran tanah di wilayah yang didelinasi. Selain kawasan hutan dilepaskan luar biasa besarnya, kemudian ada kekhawatiran di masyarakat yang masuk dalam wilayah delinasi itu ketidakpastian dalam pengurusan tanah. Nah, lalu kemudian berlapislah kesulitan atau kekhawatiran masyarakat. Nah, Walhi pada kondisi hari ini, nah ini perlu saya sampaikan nih sama teman-teman. Jadi selain dia adalah organisasi forum ya, yang fokus pada isu keadilan pengelolaan sumber daya alam dan juga organisasi non pemerintah yang fokus pada isu-isu lingkungan hidup ya, dan juga pada isu demokratisasi sumber daya alam. Juga dia menyoroti bagaimana sebenarnya peran orang muda, generasi muda. Di Walhi menggunakan terminologi orang muda itu dalam merespon isu lingkungan hidup dan berpartisipasi aktif dalam semua kebijakan yang berdampak terhadap kehidupan. Nah, salah satu yang menarik adalah isu perubahan iklim. Nah, mungkin saya mau ngecek nih sebagai bagian dari kita generasi muda, apa itu krisis iklim? Krisis iklim. Ini kan kalau kita berbicara iklim, apalagi sekarang ini kan tentang perubahan iklim ini Bang ya. Untuk iklim seperti udara segar dan lain sebagainya. Atau karena kita berbicara Indonesia hari ini juga emang sangat
sulit dan bicara krisis iklim, apalagi yang hutan dibabat habis untuk bangunan-bangunan sehingga terciptanya pemanasan global dan lain sebagainya itu. Ya, masuk. Itu yang hari ini kemudian apa hubungannya dengan RT/RW tadi. Rencana tata ruang dan wilayah Kaltim itu dengan usulan pelepasan kawasan hutan yang luar biasa besar, itulah kemudian berdampak terhadap risiko atau dampak dari perubahan iklim. Jadi 2 tahun lalu nih aku mau rilis dulu ya, mau cek, mau beritahu ke teman-teman. Hasil survei nih Bang. Hasil survei indikator politik bersama Cerah, Yayasan Indonesia Cerah ini merilis ya persepsi pemilih pemula dan muda ya, ini Gen Z ya terutama dan milenial atas krisis iklim dan kebijakan iklim di Indonesia. Nah ini luar biasa mencengangkan ya, lebih dari 70% sebenarnya generasi Z itu, generasi muda ya, milenial dan Gen Z itu sadar apa itu krisis iklim. Nah yang menarik kemudian krisis iklim ini kemudian oleh persepsi anak muda tadi di surveinya mengatakan krisis iklim harus jadi prioritas politik. Nah ini yang mungkin di momentum tahun politik ini kita harus agak lebih melek nih. Tidak banyak memang isu lingkungan atau yang lebih spesifik soal isu iklim, dampak perubahan iklim itu masuk dalam perbincangan para politisi. Nah ini saya kira tugas kita untuk saling mengingatkan bahwa ada resiko yang penting sekali di beberapa tahun terakhir ini terhadap kehidupan kita adalah dampak dari krisis iklim dan itu harus masuk dalam prioritas kebijakan. Itu hasil survei yang cukup mencengangkan 78% ya terhadap anak muda nih. Anak muda ya menyatakan mereka berpartisipasi pada pemilu 2019 dan sebanyak 84% menyatakan akan ikut dalam pemilu 2024. Namun secara spesifik tidak Nah, tapi di survei ini kemudian dialamatkan khusus, dikonfirmasi khusus lebih detail bagaimana dengan isu-isu yang terkini yaitu perubahan iklim. Nah untuk itu sebenarnya inilah momentum di 2024 ya Gen Z dan pemilih pemula itu lebih aktif dalam merespon isu lingkungan. Oke. Luar biasa padat berarti jadwal yang dimiliki teman-teman dari Walhi nih Bang ya. Ya itu salah satu bagian dari kita ya. Satu bagian di tangan Walhi, sisanya tangan Anda. Anda ini siapa ya pengambil kebijakan. Oke. Dalam 3 bulan terakhir sejak dikeluarkannya Perda nomor 1 tahun 2023 tadi tentang RT/RW, teman-teman di Walhi coba untuk mengawal hasil revisi Bang ya undang-undangnya. Itu kan 5 tahun sekali Perda itu di review. Nah ini kemudian kenapa dibahasakan revisi? Karena kan ada undang-undang baru, undang-undang ibu kota negara yang kemudian menempatkan itu di wilayah Kaltim. Maka harus ada penyesuaian terhadap pola ruang dan struktur ruang di provinsi ini. Kemarin saya bilang tadi debatable akhirnya. Ada yang bilang ibu kota negara di Kaltim. Jadi kusir debatnya. Ada yang bilang kemudian enggak itu ibu kota justru mencaplok wilayah Kaltim. Nah silakan nanti teman-teman buka RT/RW-nya memahami konteks ibu kota negara itu apakah dia di Kaltim atau dia mencaplok wilayah Kaltim tadi itu. Tanda kutip mencaplok ya karena dia dikeluarin. Iya. 59 kelurahan atau desa tadi. 53 desa dan kelurahan. Di setidaknya di 1 di kecamatan di PPU, kemudian 4 kecamatan di Kota Kartanegara. Oke, teman Pian, sebelum kita lebih dalam membahas apa sih Walhi itu, mungkin kita break sejenak. Halo warga Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda dengan bangga mengumumkan kabar gembira bagi warga Kota Samarinda. Kebijakan ini dibuat sebagai langkah proaktif untuk memberikan keringanan seluruh warga Samarinda dalam memenuhi kewajiban pajak tanah dan bangunan. Saat ini Bapenda Kota Samarinda telah mengeluarkan program penundaan jatuh tempo pajak bumi dan bangunan, perkotaan dan perdesaan atau PBB P2 serta penghapusan sanksi administrasi dari tahun 2007 sampai 2022. Warga Samarinda dapat melakukan pembayaran
mulai dari 1 Juni sampai dengan 15 Desember 2023. Pembayaran dapat dilakukan di BSI, BPR, GoPay, Indomaret, Pos Indonesia, Link Aja, Bank Kaltim-Tara, Tokopedia, Kris, dan virtual account. Ayo kita taat pajak demi membangun Samarinda menjadi lebih baik. Oke teman pian, kembali lagi di Wadah Bekesa, Kecamatan Samarinda Seberang. Masih dengan saya Irfan Hamdani bersama Bang Ikin. Ya. Oke, tadi kita sudah kisah-kisah nih Bang. Tadi berbicara tentang Perda nomor 1 tahun 2023. Yang pengen saya coba obrolin nih Bang. Kira-kira selain isu di RT RW itu, ada nggak Bang isu-isu lain yang perlu khususnya kaum muda yang ketahui hari ini? Khususnya di Kota Samarinda deh. Ya, yang terdekat dulu aja. Ini ada satu juga hubungannya dengan apa implikasi dari Perda Tata Ruang tadi. Yeah. Jadi yang sekarang terasa itu El Nino nih. Ini kalau mungkin teman-teman nyimak beberapa hari ini kan, beberapa minggu terakhir ini Sungai Mahakam mulai surut. Sebagian di hulu malah sudah mulai kering. Bahkan di hulu Mahakam sana beberapa akses ke kampung itu sudah nggak bisa dilewati lagi. Karena sudah nggak bisa lagi, airnya nggak cukup untuk transportasi. Nah mungkin yang paling gampang publik akan bilang kan kemarau, El Nino, nggak ada hujan. Justru ini yang harus kita luruskan bareng soal persepsi kita tentang sumber daya air itu dan kekeringan. Jadi mungkin sebagian teman-teman di kampung di hulu Mahakam terutama ya, ini kan kita sekarang ada di hilirnya nih. Iya. Tidak banyak yang mungkin yang menghubungkan apa hubungan perilaku atau perjuangan orang-orang di hulu Mahakam itu dalam menjaga hutan dan melestarikan lingkungannya dengan apa hubungannya sama orang-orang di hilir kayak kita sekarang tinggal di Tenggarong sampai ke Samarinda sampai ke Delta Mahakam. Mungkin ketika sudah terjadi kekeringan dan debit air Mahakam rendah, baru mungkin sebagian akan baru ngerasa nih. Baru terasa ternyata debit air di hulu itu habis. Nah, pemahaman umum kemudian langsung begitu air kering, sedikit orang yang menghubungkan dengan hutan yang habis. Tetapi yang penting diingat sebenarnya pada sisi negatifnya juga. Jangan lupa apa yang orang di hulu Mahakam pertahankan itu justru mereka sedang menunda terjadinya bencana ekologis yang lebih besar untuk orang di hilir. Jadi sebenarnya saya mau bilang begini, sebaiknya teman-teman di hilir ini kayak kita di Kota Samarinda ini harusnya berterima kasih sama teman-teman yang ada di hulu Mahakam. Ketika mereka bertahan tidak mau hutannya dialih fungsikan jadi tambang, jadi sawit, dan kemudian mereka bertahan tidak ada lagi aktivitas penebangan hutan skala besar ya, maka harusnya didukung oleh teman-teman di hilir karena mereka justru mempertahankan sumber kehidupan kita. Bisa bayangkan misalkan kalau terjadi debit air tiba-tiba besar lalu jatuh ke hilir, yang pertama dapat resiko itu bukan orang di hulu, Benar. kita di hilir. Kemudian ketika debit air rendah, yang paling sial kita juga di hilir. PDAM kita kan air baku dari Mahakam. Teman-teman di hulu nggak perlu PDAM karena sumber airnya jauh lebih bersih dibanding kita di hilir. Kita justru yang lebih membutuhkan itu. Justru kita yang, makanya saya bilang harusnya pada pendekatan landscape atau bentang alam hulu hilir sungai ini, harusnya warga masyarakat itu atau kita sebagai warga negara itu terhubung satu sama lain. Jadi kerap kali kita seperti seolah-olah tidak ada hubungan secara administratif, padahal kita hidup dalam bentang alam yang sama. Kita di hilir, mereka di hulu. Mereka mempertahankan hutan itu bukan semata demi mereka juga sungguhnya. Selain juga demi generasi mereka, anak cucu yang tinggal di hulu, juga demi kita juga yang di hilir.
begitu bencana justru ditunda oleh aktivitas mempertahankan hutan di hulu. Makanya pendekatannya harus hulu hilir. Nah itu saya kira penting juga untuk kita sama-sama cermati dan sama-sama saling mengingatkan ya. Apa kepentingan orang di hulu sama orang di hilir. Nah, coba nanti kita elaborasi pada aspek apa saja. Oke, harus balance nih ya masyarakat yang ada di hulu dan juga ada yang di hilir kayak seperti kita di Kota Samarinda dan Kutai Kartanegara mungkin ya. Iya. Oke. Kutai Barat dan Mahakam Hulu. Mahakam Hulu. Karena kalau kita bicara debit air Mahakam sempat ramai juga nih Bang di media sosial yang di daerah Kutai Barat bahwa Sungai Mahakam sudah benar-benar sampai tengah karena kering dan di ujung Mahakam juga di Mahulu benar-benar sudah kering. Kira-kira nih Bang, apa sih dampak-dampak dengan kemarau itu? Apakah hanya benar-benar dari hutan yang dihabisi atau ada dampak-dampak lain yang tidak terpikirkan sama sekali oleh kita? Ya selain karena terjadi El Nino ya dan kemarau yang diprediksi sampai puncaknya nanti di September, tentu yang paling gampang kalau kita ke kampung di Hulu Mahakam itu adalah alih fungsi hutan. Ahli fungsi. Jadi ketika vegetasi hutan itu sudah justru berkurang dan kemudian beralih dari komoditas lain dibuka jadi tambang dan sawit, maka debit airnya akan semakin berkurang. Itu yang paling gampang diidentifikasi. Oke. Biasanya itu orang akan punya keluhan yang sama ketika terjadi kemarau seperti ini. Dan ketika musim hujan. Nah, sering sekali kalau sudah musim hujan tuh ngeluh lagi tuh. Apalagi Kota Samarinda nih Bang. Apalagi Samarinda. Banjir. Kering, kepanasan, Iya, benar-benar. dan debu, hujan, kebanjiran. Nah, ini sebenarnya harus sadar juga nih. Nggak usah kita masuk bicara soal bagaimana tata kota ini. Iya, ya. benar-benar. Tapi kita coba hubungkan pendekatan landscape hulu hilir di kota ini. Jadi makanya sebenarnya nggak mungkin dan tidak boleh juga perencanaan kota ini kemudian hanya direncanakan sendiri. Itu harus dia hubungkan dengan juga perencanaan kota di hulu. Percuma Berarti benar-benar harus balance nih Bang ya. Iya betul, harus komplementari. Jadi nggak cukup misalkan pembenahan itu hanya di hilir. Iya, atau di hulu aja juga Begitu juga nggak cukup hanya di hulu. Hilir juga harus terhubung. iya. Jadi orang bisa mengukur ketika debit air meningkat di hulu itu apa implikasi buat di hilir. Ketika debit air rendah di hulu akibat berkurangnya kawasan hutan, apa risiko buat di hilir. Hal yang sama juga ketika perencanaan kotanya, maka juga harus menyeimbangkan antara kebutuhan orang di hulu dan di hilir. Nah, hulu ini siapa aja nih, mulai dari Samarinda nih ada Kutai Kartanegara, Kutai Barat sampai Mahakam Hulu. Nah, sepanjang das Mahakam ini kan hampir semua industri itu melimpaskan aktivitas ekstraktifnya, aktivitas industrinya itu di sungai. Salah satu transportasi utamanya. Ya, kita jalur. Ya betul, kita kan masyarakat kebudayaan sungai sebenarnya. Yang disedianya kita tuh soalnya justru harus menghormati bagaimana sungai itu menjadi sumber penghidupan. Jangan lupa loh, sungai air itu adalah hak asasi loh. Hak asasi artinya hak yang nggak boleh dikurangi sedikit pun. Kenapa dibilang hak asasi air itu? Karena 80% tubuh manusia itu air. Dan itu nggak boleh dikurangin. Nah sekarang kalau kemudian hak atas air itu berkurang, lah kemudian orang tidak peduli lagi dengan air, berarti jangan sampai kita justru sama-sama sadar nih melakukan pelanggaran hak asasi. Sadar bahwa tidak perlu lagi namanya kebutuhan air. Nah sekarang orang di hilir ini, di kota ini, mungkin dari 10 warga kota ini, mungkin 9,5-nya yang tidak beli air. 9,5 nih Bang ya. Bisa jadi setengahnya itu adalah malamnya aja nggak beli air. Hampir semua kita beli air, air kemasan, Benar. isi ulang bahkan. Tidak ada satupun orang berani mengkonsumsi Air sungai lang. air sungai atau air bawah tanah. Hampir semua kita membeli air tersebut. Bayangkan kalau kemudian hak dasar saja itu sudah kita beli. Artinya sebenarnya ada situasi yang sedang krisis di kehidupan kita di Kaltini, terutama di hilir. Di hulu ya kita masih bisa lihat, walaupun juga kita masih jumpai itu air kemasan atau isi ulang.
Tapi di hulu kita harus akui bahwa sumber airnya masih bersih. Nah, tapi di hilir Masih terjaga sumber airnya yang di hulu. bisa dicek Oke. dalam 24 jam kita ada nggak kita minum itu bukan air dari air yang dibeli. Benar. Nggak ada, hampir semua. Makanya kalau mau kita cek dari 10 warga 9,5 aja yang nggak beli air. Oke, menarik nih teman pian. Sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrolnya bersama Bang Ikin, kita break Halo warga Samarinda, pemerintah Kota Samarinda dengan bangga mengumumkan kabar gembira bagi warga Kota Samarinda. Kebijakan ini dibuat sebagai langkah proaktif untuk memberikan keringanan seluruh warga Samarinda dalam memenuhi kewajiban pajak tanah dan bangunan. Saat ini Bapenda Kota Samarinda telah mengeluarkan program penundaan jatuh tempo pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan atau PBB P2 serta penghapusan sanksi administrasi dari tahun 2007 sampai 2022. Warga Samarinda dapat melakukan pembayaran mulai dari 1 Juni sampai dengan 15 Desember 2023. Pembayaran dapat dilakukan di BSI, BPR, GoPay, Indomaret, Pos Indonesia, Link Aja, Bank Kaltim-Tara, Tokopedia, Kris, dan virtual account. Ayo kita taat pajak demi membangun Samarinda menjadi lebih baik. Oke teman pian, masih dengan kami di Wadah Bekesa Kecamatan Samarinda Seberang dengan saya Irfan Hamdani dan masih bersama Bang Ikin dari Walhi Kaltim. Oke Bang, dari tadi kita cerita tentang isu-isu yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di Kota Samarinda nih Bang ya. Yang pengen saya obrolin lagi nih Bang, menurut pandangan Abang deh, gimana sih peran pemuda khususnya generasi Z sekarang yang harus dilakukan menanggapi isu-isu tadi? Yang pertama, mungkin teman-teman harus membiasakan mengasah imajinasi. Jadi penting nih, ini juga mumpung kita lagi Agustusan nih, ya kita baru 2 hari lalu merayakan 17 Agustus kemerdekaan ke-78. Nah penting nih di momentum tahun politik dan kemudian juga tahun kemerdekaan, orang muda hari ini harus mengimajinasikan mau seperti apa masa depan dirinya, yang pertama dirinya dulu, dan bangsa dan negaranya ke depan. Nah, imajinasi ini penting untuk mengukur sebenarnya hak hidup dengan layak itu seperti apa. Karena Walhi itu kayak misalkan Walhi ya, punya prinsip, 8 prinsip, 5 nilai. Salah satunya dibilang adalah keadilan antar generasi. Keadilan antar generasi ini sebenarnya penerjemahan paling gampangnya bahwa apa yang kita rasakan dan hidup sekarang itu juga harus bertanggung jawab dengan generasi berikutnya. Generasi selanjutnya. Jangan sampai apa yang kita nikmati hari ini, generasi kita berikutnya sudah nggak ada lagi. Nah, untuk itu tantangan berikutnya adalah munculkan imajinasi orang muda tentang Indonesia dan tentang alternatif masa depan. Nah itu harus diasah dari sekarang untuk juga menjaga tadi apa yang diperjuangkan oleh kita sekarang, generasi kita ini juga terus dipertahankan dan dilanjutkan oleh generasi berikutnya, terutama soal aspek lingkungan hidup. Hak hidup dengan baik dan sehat itu juga diatur dalam konstitusi, yaitu hak dasar warga negara. Nah untuk itu dalam konteks isu lingkungan dan situasi hari ini, seperti kita bicarakan di awal tadi, ya pemilu tahun depan inilah pemilu dengan pemilih pemula terbanyak di tahun 2024 nanti. 2024. Kemudian dengan survei yang sudah merilis juga, mereka sudah paham apa itu krisis iklim, apa itu dampak perubahan iklim. Lalu kemudian mereka juga sudah dalam survei itu disebutkan bahkan mereka melek, bahkan mereka mendorong isu dampak perubahan iklim itu harus menjadi isu prioritas politik. Karena ada keterancaman sebenarnya dalam generasi kita kalau itu tidak masuk dalam kepentingan atau perbincangan politik di 2024. Nah untuk itu saya bilang mainkan imajinasi dari sekarang, mau seperti apa generasi kita di masa depan,
dan bangsa ini, terutama di Kaltim, itu diapain oleh generasi muda kita ke depan. Oke, berarti harapannya coba untuk teman-teman pemuda hari ini berimajinasi dulu deh. Pengen bagaimana untuk bangsa dan negara ke depannya. Oke, luar biasa. Gini nih Bang, tadi kita berbicara prospek kerja Walhi kali tadi ya, kayak bicara isu lingkungan hidup dan lain sebagainya. Yang pengen coba saya tanyakan, bagaimana masyarakat ketika ingin terlibat nih Bang, dari kepada teman-teman Walhi yang coba gimana ya, menjalankan satu atau mengawal satu isu di suatu daerah. Misal ada satu kelompok masyarakat di daerah tersebut pengen ikut, caranya tuh gimana nih Bang? Jadi ada satu pameo sekarang itu begini, rebahan secukupnya, berjuang semenangnya. Jadi rebahan secukupnya istilahnya ini untuk mengakomodir pejuang-pejuang rebahan ini. Yang cukup lewat jempol ya, cukup lewat sosial media, dia sudah bagian dari perjuangan. Itu juga penting, karena sebenarnya penetrasi media untuk sosial media dan isunya itu juga tinggi sekali. Jadi sebenarnya hal yang paling sederhana, selain juga Walhi akan membuka beberapa kelas akademi ekologi ya, dengan bentuk Green Student Movement di beberapa kampus di ini bulan apa, Agustus, mulai September. Oh, masuk ke dalam universitas-universitas ya? Kita akan bikin GSM, Green Student Movement di beberapa perguruan tinggi, dan akan mengajak, tadi saya bilang, mengajak orang-orang muda hari ini berimajinasi, khusus untuk usia rentang 17 sampai 35. Itu segmen yang kita sedang sasar untuk menuju visi mereka. Nanti kita akan arahkan untuk membuat visi mereka di tahun 2045, di mana tahun segitu kan Indonesia akan dapat bonus demografi. Yang itu adalah tingkat pekerja produktifnya tinggi sekali. Nah, kalau nggak dari sekarang kita ajak untuk menuju ke sana, maka saya khawatir betul dengan situasi kerentanan dan risiko itu. Nah, kembali ke konteks pertanyaan tadi, apa yang mesti dilakukan dan bagaimana mendorong orang-orang muda untuk lebih sensitivitasnya terhadap isu lingkungan hidup itu, mulailah dengan hal-hal yang sederhana. Misalkan ya, ekspresikan imajinasimu tentang lingkungan hidup di sekitarmu. Nah, itu saya bilang tadi, sekarang tuh bentuk ekspresi banyak tuh. Tadi cukup dengan rebahan udah bisa. Karena bentuk daripada ekspresi diri. Ekspresi diri. Tapi ingat, ada banyak sekarang ruang-ruang perjuangan anak muda untuk hak dasarnya dan untuk memastikan generasinya di masa depan juga memperoleh kehidupan yang layak. Maka Walhi sejak 2 tahun terakhir ini ya, itu sudah mendeklar Akademi Ekologi di 28 provinsi dan menjadi bagian dari orang muda tadi melalui beberapa aktivitas Green Student Movement di perguruan tinggi dan SMA. Nah, nanti itu akan menjadi ruang teman-teman muda itu menuangkan imajinasinya ya tentang masa depan lingkungan hidup di tempatnya, baik di berbasis kampung, komunitas, maupun hobi atau komunitas bentuk literasi apapun ya. Berarti Walhi ini masuk ke semua instrumen-instrumen masyarakat ya? Karena kan kita bagian dari masyarakat sebenarnya. Benar. Jadi untuk itu sebanyak mungkin orang muda harus mengekspresikan imajinasi tentang masa depan lingkungan hidupnya di kota ini atau di tempat dia tinggal. Di hulu sungai ataupun di hilir sungai, di kampung-kampung maupun di kota-kota, di kampus maupun di tempat-tempat tongkrongan. Itu penting untuk melihat dalam setahun ke depan kita harus ukur. Ngeh nggak ini anak-anak muda kita hari ini tentang isu yang terdekat, terutama yang isu iklim ya. Karena hari ini Walhi itu nggak lagi hanya membincangkan soal dampak saja, karena di belahan dunia itu sudah nggak lagi bicara soal krisis doang. Kita sekarang itu sudah bergeser ke menuntut keadilan iklim. Nah, apa itu keadilan iklim? Kita bisa bincangkan di sesi yang berikutnya. Terakhir Bang, apa yang pengen Abang sampaikan ke teman-teman yang nonton hari ini? Ya, teman-teman generasi muda hari ini, situasi kita kan sudah tidak sedang baik sebenarnya. Baik sih baik, mungkin ukurannya adalah secara ekonomi, sebagian kita akan bilang begitu. Tapi hak hidup dengan layak dan sehat itu adalah hak asasi manusia.
Untuk itu generasi muda hari ini harus mengimajinasikan apa yang mereka bayangkan dan apa yang mereka mimpikan tentang kehidupan yang sehat dan baik di generasi berikutnya. Apakah dengan setiap hari melihat Sungai Mahakam kering? Apakah setiap hari dengan melihat tongkang-tongkang itu berseliweran? Apakah itu imajinasi yang Anda bayangkan untuk generasi anak cucu berikutnya? Apakah imajinasi yang kita bayangkan kemudian yang hilir mudik itu bukan lagi air tapi sudah jadi daratan? Karena ini sudah akan terjadi sebenarnya. Jadi imajinasikan itu, lalu kemudian kita ketemu di sesi Green Student Movement Walhi berikutnya. Oke. Jadi teman pian, itu closing statement dari Bang Ikin, luar biasa. Saya Irfan Hamdani dari teman pian Wadah Bekesa Kecamatan Samarinda Seberang. Sekian, terima kasih.